Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proyek kedua saya akan memperkenalkan. Sebelum saya membahas proyek kedua, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Abdurrahdi Murjana. Mas tamu 02018-0105. Nah, di sini saya akan menganalisa problem area kebutuhan pengguna aplikasi yang berjalan pada studi kasus WML. WML adalah keluarga notasi grafis yang didukung oleh metamodel tunggal yang membantu pendeskripsian dan desain sistem perangkat lunak, khususnya sistem yang dibangun menggunakan program berorientasi objek. Definisi merupakan definisi yang sederhana pada kenyataannya pendapat orang-orang tentang UML. Nah, di sini ada bahas pemodelan grafis. Telah ada di industri perangkat lunak sejak lama. Kunci utama di balik semuanya adalah bahwa bahasa penguraman berada pada tingkat abstraksi yang tidak terlalu tinggi untuk memfasilitasi diskusi tentang desain. Diagram WML terdiri atas 8: use case diagram, kelas diagram, set diagram, sequence diagram, collaboration diagram, activity diagram, komponen diagram, dan development diagram. Di antara 8 ini saya akan menjelaskan sebentar. Selanjutnya saya akan menjelaskan di antara diagram WML ini, saya akan menjelaskan semua tentang diagram ke-8 ini. Use case diagram. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan sistem dari sudut pandang pengguna sistem tersebut atau user, sehingga pembuatan use case diagram lebih dititik beratkan. Komponen use case diagram. Ada aktor dan use case. Use case terdiri atas 4: association, generalization, dependency, aggregation. Contoh relasi use case: include, intense, komunikasi. Kelas diagram. Kelas adalah sebuah spesifikasi yang akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Kelas diagram menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, teks, dan objek beserta hubungan satu sama lain, seperti pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Atribut sifat metode kelas diagram. Salah satunya private, protect, dan public. Hubungan antar kelas, asosiasi, agregasi, pewarisan, hubungan, dan dinamis. Set diagram ini maksud diagram yaitu menggambarkan semua state atau kondisi yang dimiliki oleh suatu objek dari suatu kelas dan keadaan yang menyebabkan set berubah. State card diagram tidak digambarkan untuk semua kelas yang hanya mempunyai sejumlah state yang terdefinisi dengan baik, dan kondisi kelas berubah oleh state yang berbeda maksudnya. Sequence diagram menggambarkan interaksi antara jumlah objek dalam urutan waktu. Gunanya untuk menunjukkan rangkaian pesan dikirim antar objek, juga interaksi antara objek yang terjadi pada titik tertentu dalam space system. Collaboration. Diagram ini menggambarkan interaksi objek yang diaturkan objek sekelilingnya dengan hubungan antara setiap objek dengan objek yang lainnya. Activity diagram yaitu menggambarkan rangkaian aliran dari aktivitas digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas yang dibentuk dalam suatu operasi, sehingga dapat juga digunakan untuk aktivitas lainnya. Komponen diagram menggambarkan struktur dan hubungan antar komponen piranti lunak, termasuk ketergantungan atau dependensi di antaranya. Deployment diagram atau deployment diagram menggambarkan arsitektur fisik dari perangkat keras dan perangkat lunak sistem, menunjukkan hubungan komputer dan perangkat nodes suatu sama lain dengan jenis hubungannya. Identifikasi masalah. Nah, di identifikasi masalahnya adalah studi kasus GoGaming. GoGaming ini merupakan salah satu reseller yang bergerak di bidang penjualan PC game. Dalam proses penjualan PC game masih memanfaatkan jejaring sosial dan forum jual beli seperti Twitter, dan kasus jadinya dirasa masih kurang maksimal dalam menjual PC game.
Agar mampu bersaing dengan servis game yang terlebih dulu dibutuhkan strategi dan promosi pemasaran yang baik untuk dapat meningkatkan jumlah penjualan untuk itu. Bab analisis ini akan menguraikan deskripsi tentang sistem yang lama dan yang akan dibuat. Kasus pembelian gaming. Use diagram gaming. Konsumen terdiri menu konsumen terdiri atas login admin, home, profil, produk, how to buy, shopping cart, contact me, kategori, produk bestseller, status order, dan ada box, find me on, wish book. Tetapi user dia ada bisa login, dan di situ login bisa memasukkan username-nya atau password, username dan password. Dia akan memasuki menu. Di situ ada menu home, ganti password, manajemen modul, kategori produk, order, ongkos kirim, profil, dan cara pembelian banner, cara pembelian banner, hubungi, dan novel. Kasus pembelian gaming ini ada sequence diagram login user. Di user ini input username yang saya tadi bilang sebelum masuk menu yang tadi, menu yang semuanya. User ini akan menginput username-nya dan password. Setelah dia login berhasil, dia masuk menu utama admin dan masuk ke halaman admin. Collaboration diagram login user. User memasuki username-nya dan password. Setelah dia login berhasil menu utama, dia masuk ke dalam halaman admin. Ini adalah menu yang tadi tentang kalau user sudah login. Menu kalau user sudah login di dalam menu utama ini, gambarannya. Kedua ini ada konsumen. Konsumen kalau masuk ke halaman menu gaming. Analisis kebutuhan informasi. Di kasus gaming ini menganalisa kebutuhan koneksi dengan menggunakan localhost untuk mengimplementasikan aplikasi web ini, tetapi penulis juga menghubungkan antara aplikasi dengan domain berbayar yang berjangka waktu selama 12 bulan. Saya singkat saja, di aplikasi ini jalan pada saat running dengan internet. Sebelumnya pada saat mencoba mendaftar ke domain berbayar dengan terlebih dahulu di localhost, yaitu implementasi sementara pada browser beberapa fitur dari domain berbayar tersebut, kapasitas 2 GB, anti spam, SEO atau dibilang search engine optimization, security, dan lain. Analisis kebutuhan informasi. Sini ada menganalisis syarat minimum spesifikasi untuk menjalankan aplikasi ini dapat menggunakan spesifikasi minimum pada komputer Anda. Di sini ada membutuhkan prosesor Intel Pentium ini E2180 port 2 GHz, motherboard. Mungkin bisa kita lihat sama-sama. Selanjutnya ada analisis kebutuhan informasi. Menganalisis kebutuhan perangkat lunak adalah software yang digunakan. Sistem operasi Windows 7 Home Premium 64 bit, Exam version 34.10.1 versi lebih baru, Macromedia, Dreamweaver 8, Paint atau Macromedia Port 8, dan browser Firefox atau bisa dibuka dengan Chrome. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kedua ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.